Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Bapak, masih dari kolom chat, dari Bapak atau Ibu Umanailo, SHMKN. Mau bertanya, Pak, sertifikat tanah terbit pada tahun 2010 atas nama PTA. Dalam hal ini pengembangan perumahan subsidi pemerintahan. Dan pada tahun 2018 mau dilakukan pengajuan pemecahan sertifikat, tetapi ditolak oleh BPN karena sertifikat tanah tersebut masuk dalam ruang terbuka hijau pada tahun 2014. Demikian pertanyaannya, Bapak. Pertanyaannya apa, Mbak? Saya baca ulangi lagi ya, Pak ya. Sertifikat tanah terbit pada tahun 2010 atas nama PTA. Dalam hal ini pengembangan perumahan subsidi pemerintahan. Dan pada tahun 2018 mau dilakukan pengajuan pemecahan sertifikat tetapi ditolak oleh BPN karena sertifikat tanah tersebut masuk dalam ruang terbuka hijau pada tahun 2014. Ini pertanyaannya mungkin ya Pak, mengapa BPN menolak? Saya mungkin tidak bisa menjawab dengan tuntas, baik, karena mungkin bukan kewenangan kami, mungkin ada bidang dirjen lain itu bisa menjawab, karena mungkin berkaitan dengan bidang yang lain, karena belum ada kaitan pidana di sini dan sengketa konflik. Baik Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya ke penanya yang raise hand. Saya mau izin dulu Pak Direktur, apakah Bapak masih berkenan mengingat waktu tadi dengan kesibukan Bapak untuk tetap bertemu kami? Masih boleh Pak untuk bertanya Pak Direktur? Mohon maaf Pak Daniel, apakah masih berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada mengingat waktu tadi yang disampaikan kepada kami? Bagaimana Pak? Terputus Pak? Baik, apakah Bapak masih berkenan untuk menjawab mengingat waktu tadi yang Bapak sampaikan kepada kami? Yang mana Pak? Pertanyaan mana Pak? Untuk waktu Pak, untuk waktu apakah Bapak masih berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada Pak? Siap Pak, kami siap kalau masih ada yang bertanya Pak. Baik, kita lanjutkan ke penanya Pak Teddy Ahmad. Mungkin bisa diaktifkan suaranya. Ingin bertanya Pak Direktur. Pak Direktur, mohon arahan, sebetulnya sejauh mana PPAT itu untuk membuat akta Pak? Apakah sampai ke kebenaran material? Kalau sampai kebenaran material atau substansial, saya pikir ini terlalu jauh ya Pak untuk sampai menyelidik ke sana gitu Pak. Maaf Pak, kami tidak mendengar suara Bapak, kecil sekali. Ini Pak, sebetulnya sejauh mana seorang pejabat pembuat akte tanah itu ketika membuat akte tanah melakukan pemeriksaan apakah sampai ke substansial Pak atau ke materialnya? Apa tidak cukup secara formil saja Pak? Karena kan memang untuk menyelidiki secara material mungkin terlalu lama nanti ya Pak ya prosesnya itu Pak. Yang memeriksa secara material siapa Pak? Pejabat PPAT ketika membuat akte Pak, akte jual beli atau APHT gitu. Karena pada banyak kasus ketika itu sudah terjadi katakan jual beli ya Pak, ternyata itu jual belinya belum final Pak. Ya. Gitu. Dan dijaminkan pula mungkin ya Pak ke bank gitu. Sehingga itu akhirnya tuh ribet Pak gitu. Si pemilik sebelumnya itu menggugat bahwa itu walaupun sudah terjadi jual beli, ternyata jual belinya tidak terang dan belum tunai gitu Pak. Tapi sudah terjadi balik nama. Dan sejauh mana itu PPAT menyelidiki sampai ke material tersebut Pak? Itu pertanyaan Pak. Terima kasih. Baik Pak. Kalau dari sisi pidana ya Pak ya. Sepengetahuan kami bukan masalah ke materialnya Pak. Material seperti seorang penyidik tidak. Tetapi ada prinsip kehati-hatian yang memang harus dicermati oleh teman-teman di PPAT. Misalnya ketika tanah itu akan dijual, bahwa tanah ini sedang bermasalah,
atau ada pihak ketiga, ada pihak komplain. Saya pikir ini mungkin menurut saya tidak perlu harus dilanjutkan dulu. Karena akan ada peralihan hak, takutnya belakangan nanti akan muncul masalah baru. Ya. Dan kalau seperti tadi saya katakan, ketika akan muncul korban, nanti akan ada kerugian. Di sini pidana bisa masuk, Pak. Nah, nanti akan diperiksa kenapa kok TPAT menandatangani itu. Ya, kembali lagi ke unsur sengaja, willen and witten. Ada keinginan dan pengetahuan. Ketika itu bergabung, ada keinginan kita ingin melakukan itu dan pengetahuan tahu bahwa itu keliru, tapi kita tetap lakukan, nah masuk Pak kita Pak, jadi terkena masalah. Jadi itu pun ada gradasinya dari sadar akan niat, ya, sadar dengan maksud, maaf kami, sadar dengan kepastian dan sadar dengan kemungkinan. Kemungkinan saja itu bisa masuk ketika itu tidak terjadi, ketika itu terjadi. Seperti tadi cerita ketika mengirim makanan beracun, ya, niatnya bukan membunuh si anaknya tukang gojek, tapi bisa masuk, bisa ada korban di situ. Ini juga termasuk satu kesengajaan. Ya. Kemudian prinsip kehati-hatian penting Pak. Memang tidak harus secara material dari mana asal-usulnya, memang tidak harus demikian. Tetapi kita pasti akan bisa mengetahui lah. Maksudnya ini kita dari pihak-pihak ini bisa menjelaskan, kemudian cek kalau bisa mungkin cek di BPN seperti apa, lokasinya kalau lebih memungkinkan akan lebih bagus lagi. Tetapi dari sini kita tahu bahwa ini tidak ada masalah oleh pihak ketiga, sengketa dan lain sebagainya, sehingga proses ini bisa berjalan. Dan bisa dibuktikan bahwa memang si pemilik ini adalah si penjual betul. Kalau kita pedomani di pembeli predikat baik, kita pasti sangat tahu Pak di sini Pak. Yang saya pernah tayangkan tadi, bagaimana dari segi penjual, bagaimana dari segi pembeli. Ya, kekhawatiran kami ketika kita sudah sahkan ini menjadi satu akte, ya, kemudian ternyata bermasalah karena tidak memenuhi kriteria pembeli predikat baik dan kita berperan untuk menandatangani akte tersebut, ya kita diperiksa Pak. Yang menyatakan benar tidak ya hakim nanti. Ya. Saya kira prinsip kehati-hatian itu perlu Pak. Ini demikian Pak Teddy, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dani. Baik, mau ditampilkan untuk penanya berikutnya Ibu Anissa. Ibu Anissa, silakan Ibu, singkat dan padat untuk bertanya Ibu. Mari Ibu Anissa, silakan. Mohon diaktifkan. Silakan Ibu. Oh, atau saya lompatin dulu ke Ibu Kalistia dulu, terlebih dahulu. Silakan Ibu Kalistia, Ibu Umi Kalistia. Mohon dinyalakan videonya, silakan Ibu Umi Kalistia. Ibu Vina Wijaya mungkin. Rekan Vina Wijaya, silakan. Selamat siang Bapak, mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan video karena saya tidak menggunakan kamera karena ini di pada komputer. Izin bertanya Bapak untuk Pak Udin Nasrudin. Silakan Ibu, singkat padat dan jelas. Terkait dengan peralihan hak dengan surat keterangan waris yang dibuat para ahli waris. Ternyata di dalam surat keterangan waris itu hanya dimuat golongan pertama yaitu anak kandung dari ahli waris, sedangkan golongan kedua seperti orang tua dari si ahli waris, dari si pewaris itu tidak disebutkan. Itu bila terjadi peralihan hak terhadap sertifikatnya itu bagaimana Bapak? Apakah itu tetap dicantumkan atau bagaimana Pak? Mohon bantuannya. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya, Pak Moderator. Baik.
Baik, jadi dalam konteks keterangan waris gitu ya, kita tahu di Indonesia ini memang terkait dengan pewarisan itu ada 3 minimal ya, yang tunduk pada hukum yang berbeda ya, yaitu satu adalah hukum waris perdata barat, hukum waris Islam, hukum waris adat, gitu ya. Nah, yang tadi disampaikan oleh penanya mungkin adalah berkaitan dengan pewarisan yang dilakukan kepada warga negara Indonesia pribumi gitu ya. Iya benar, Pak. Nah, memang dari regulasi yang ada, Peraturan Menteri Agraria (ATR) ya, nomor 3 tahun 97, pasal 111 gitu ya, disebutkan bahwa untuk pembuatan keterangan waris untuk warga negara Indonesia pribumi bisa dilakukan dengan keterangan waris yang dibuat atau pernyataan waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan diketahui oleh lurah dan camat gitu ya. Nah, artinya tadi yang disampaikan bahwa golongan keduanya tidak ada, hanya golongan 1 dalam tanda petik, itu juga sebetulnya dalam konteks pewarisan adat kan tidak dikenal golongan-golongan itu ya. Nah, tetapi kalau kemudian ahli warisnya adalah anak-anaknya misalkan gitu ya, dan itu sudah dibuat dalam bentuk yang formatnya ditentukan dalam PMN nomor 3 tahun 97 pasal 111 tadi gitu ya, berarti kan tidak ada persoalan gitu ya. Terkait dengan bahwa di situ memang ahli warisnya itu gitu ya. Nah, tapi ada pertanyaan lanjutannya adalah bahwa bagaimana kalau ada gugatan gitu ya. Tentu gugatan itu didasarkan oleh alat bukti yang memadai juga gitu ya. Kalau misalkan ternyata katakanlah orang tua dari yang meninggal itu menggugat gitu ya. Karena kan kembali lagi dalam konteks bahwa pewarisan itu sendiri adalah didasarkan oleh etnisitas tadi gitu ya, keturunan tadi. Dan kemudian juga terkait dengan proses gugatannya juga pasti memerlukan proses yang lebih lanjut. Kalau pewarisannya sendiri atau katakanlah balik namanya sendiri pasti akan diterima oleh kantor pertanahan setempat sepanjang kemudian syarat-syarat yang dibutuhkan dalam hal SKW tadi sudah terpenuhi. Ya memang banyak persoalan ya dalam konteks pembuatan keterangan waris untuk warga negara Indonesia pribumi tadi gitu ya. Kenapa? Karena misalkan SKW tadi rata-rata pasti tidak akan melakukan proses pengecekan ke daftar pusat wasiat, gitu ya. Itu yang menjadi salah satu bolong yang cukup besar, gitu ya. Padahal kita tahu di Indonesia ini yang datang ke notaris untuk membuat wasiat itu bukan hanya keturunan Tionghoa semata-mata, gitu ya. Tapi juga oleh pribumi juga banyak yang membuat wasiat di hadapan notaris. Demikian. Nanya dari kolom chat, tapi sebelumnya saya mau informasikan bahwa ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan yang masuk menanyakan materi dan lain-lain. Kami mohon kepada peserta untuk mengisi form peserta yang telah dibagikan ke kolom chat. Nanti di situ secara otomatis kami akan membacakan email masing-masing dari peserta dan kami akan siap mengirimkan. Terima kasih. Baik Bapak, saya lanjutkan pertanyaan dari kolom chat. Ini ditujukan kepada Bapak Daniel. Pemilik tanah yang sedang dipenjara karena kasus tertentu mempunyai beberapa tanah. Dan pemilik tanah yang dipenjara tersebut akan mengalihkan atau menjaminkan tanahnya tersebut yang tidak termasuk dana atau perdata. Apakah hal ini memungkinkan dilaksanakan oleh terpidana? Dan apakah perlu surat tertulis dari pihak kejaksaan bahwa tanah tersebut tidak termasuk yang terkait atau berkaitan dengan kasus tersebut di atas? Demikian pertanyaannya Bapak. Kepada Bapak Daniel kami persilahkan. Yang pertama, Bu, Pak, mungkin perlu dipastikan dulu apakah tanah ini masuk dalam objek perkara atau tidak. Ketika tanah ini masuk dalam perkara, pasti ada sita, ya, dan itu pasti dicatatkan di buku tanah. Tentunya tidak mungkin ini dialihkan, dan BPN pasti tidak akan mengizinkan itu dialihkan. Dipastikan dulu seperti apa, itu semua datanya ada di BPN juga ada. Terus kemudian di dalam perkara itu pasti ada putusan. Kalau memang sudah diputus oleh pengadilan, hasil putusannya seperti apa? Kalau sudah di penjara ini, kita lihat dulu di penjara dalam rangka penyidikan, dalam rangka penuntutan, atau putusan sidang pengadilan.
Kalau putusan sidang pengadilan di putusan inkrah sudah dijelaskan bahwa objek tanahnya diserahkan kepada yang berhak. Nah, ketika itu sudah diserahkan kepada yang berhak, itu pun catatannya pasti juga akan hilang di buku tanah. Intinya, sepanjang itu tidak menjadi objek perkara, ya, dan memang yang mengalihkan ini memiliki hak atas tanah tersebut, saya pikir sah-sah saja. Tetapi kalau memang itu jadi objek perkara di pengadilan dan belum diputus, akan diberikan kepada siapa dalam putusan inkrah, saya kira belum bisa. Mungkin ada pertanyaan lagi? Iya, Bapak, saya lanjutkan dari kolom chat. Izin bertanya, sejauh mana pertanggungjawaban PPAT atas pemalsuan akta oleh oknum yang menggunakan namanya, dan apakah termasuk kepada menerangkan hal tersebut kepada pihak yang dirugikan, atau cukup administratif bersurat ke BPN bahwa akta tersebut bukan aktanya dan menjadi saksi jika diperlukan oleh aparat penegak hukum saja? Demikian pertanyaannya, Bapak. Biasanya, Pak, dalam penyidikan itu kan secara material akan digali bagaimana keterlibatan daripada PPAT tersebut atas ulah oknum. Makanya tadi ketika kami jelaskan tentang pasal 55, itu kan ada 3. Satu menyuruh melakukan, yang kedua yang melakukan, dan yang ketiga turut serta yang pertama menyuruh melakukan, yang kedua si pelaku utama, dan yang ketiga turut serta. Apakah masuk di antara ketiga ini? Kalau ini masuk, berarti ini masuk dalam permufakatan jahat. Tetapi di pasal 56 dijelaskan membantu, ya, membantu atau menyiapkan fasilitas. Ini harus dibuktikan dulu ke niatnya dulu, Pak. Terhadap pasal 56 harus dibuktikan niatnya. Niat tadi ada 3 gradasi. Niat dengan maksud, niat dengan kepastian, dan niat dengan kemungkinan. Penyidik biasanya bisa menggali itu, Pak. Ketika dia tidak terlibat di dalam kedua pasal tersebut, 55 dan 56 terhadap pasal pokok pidananya, berarti keterlibatannya tidak bisa dikenakan. Tetapi kalau itu memang masuk, berarti itu bisa. Mungkin ada tanya lagi, Bu? Ya, baik Bapak, saya lanjutkan dari Bu Enda Saptini. Mohon petunjuk jika ada kasus sertifikat atas nama A dan meninggal dunia, tapi pernah menikah 2 kali, yang pertama bercerai mempunyai 2 orang anak. Sertifikat didapat ketika menikah dengan istri kedua dan mempunyai 2 orang anak. Yang ingin saya tanyakan, apakah ahli warisnya termasuk anak-anak dari pernikahan yang pertama? Demikian pertanyaannya, Bapak. Ini buat saya atau buat saya, Bu? Saya persilakan Bapak dulu, nanti dilanjutkan ke Pak Udin. Oh, baik. Menurut kami, Bu, harus dibuktikan dulu hak keperdataan atau hak waris daripada si anak tersebut. Ya, makanya tadi saya pernah sampaikan, ketika kasus pidana sedang diproses yang ada kaitannya dengan perdata, penyidik bisa menghentikan sementara kasus pidananya sambil menunggu perdata atau dalam hal ini keterangan warisnya siapa yang berhak. Ketika warisnya itu masuk di situ dan dia merasa dirugikan, muncullah pidana di situ. Tetapi ketika dalam keterangan waris atau dari warisnya itu dihukum keperdataannya tidak bisa dibuktikan, tentunya akan situasinya berbeda. Nah, hak keperdataan ini penting untuk menunjukkan apakah yang bersangkutan bisa menjadi korban ataukah justru sebaliknya yang menjadi korban, sehingga ini bisa menentukan proses pidana selanjutnya. Jadi hak keperdataan atau warisnya perlu dibuktikan dulu. Mungkin melalui sidang perdata atau saya pikir perdata sebelum dilanjutkan ke pidana. Baik, Bapak, terima kasih kepada Pak Udin. Kami persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih. Tadi Bu Saptini ya. Jadi A menikah dengan B punya anak 2, dengan C tidak punya anak gitu ya, dan objek yang
kemudian ditinggalkan adalah hasil perkawinannya dengan B. Apakah ahli waris A ini yang meninggal ini gitu ya, juga melingkupi anak yang dengan B atau dengan C tadi ya. Nah, kalau objeknya tadi disebutkan adalah hasil perkawinannya dengan B gitu ya, sementara sudah bercerai dengan B, berarti anaknya ya tetap anaknya si A gitu ya, berarti kan dia ahli waris gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kemudian objek ini diperoleh dengan B dan ternyata sebelumnya pernah menikah dengan C dan ada anak sambung gitu ya, anak tiri dengan C gitu ya, berarti kan anak tiri dengan C itu bukan ahli waris dari A. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya satu lagi pertanyaan, ini ditujukan kepada Pak Udin. Apakah surat keterangan menjual memiliki batas waktu? Misalnya 2 atau 3 bulan saja. Apakah setelah itu akan dianggap expired? Demikian pertanyaannya Bapak. Baik, jadi pertama terkait dengan surat kuasa tersebut gitu ya, surat kuasa menjual tersebut memang tentu kita mempedomani ketentuan pasal 1813 KUH Perdata gitu ya, di mana kemudian kuasa itu tidak berlaku dengan ketentuan yang tadi gitu ya, 1813 KUH Perdata. Memang tidak ada jangka waktu gitu ya, sepanjang kemudian syarat-syarat yang ditentukan dalam 1813 itu terpenuhi. Hanya kantor pertanahan atau beberapa kantor pertanahan memang kemudian membatasi dalam jangka waktu 3 bulan. Kenapa? Karena bagaimana kemudian kita tahu bahwa si pemberi kuasa tadi sudah meninggal dunia dan kemudian tidak disampaikan, itu yang menjadi persoalan gitu ya. Artinya dengan pembatasan 3 bulan tadi sebetulnya adalah dalam konteks pragmatis, dalam konteks kebutuhan gitu ya. Jangan sampai kemudian akte kuasa yang kemudian digunakan dalam konteks peralihan hak, dalam konteks jual beli, ternyata kemudian sebetulnya sudah batal, sudah gugur gitu ya, sebagaimana ketentuan 1813 bahwa manakala kemudian si pemberi kuasa tersebut meninggal dunia atau penerima kuasa meninggal dunia, maka sebetulnya sudah tidak berlaku lagi, sudah gugur gitu ya. Ya, artinya terkait dengan pertanyaan apakah ada pembatasan waktu, tentu tidak. Kalau kemudian di dalam surat kuasa menjualnya gitu ya, dalam bentuk otentik, ternyata tidak ada penyebutan jangka waktu tersebut. Demikian. Baik, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan yang di kolom chat terlebih dahulu sebelum saya ke penanya yang resen. Izin bertanya kepada Bapak Direktur, bisakah dari Kementerian membentuk majelis kehormatan PPAT, mungkin yang dimaksud yang dari kementerian ini ya Pak, untuk memberikan persetujuan atau tindak kepada penyidik sebelum dipanggil oleh penyidik. Sebelum dipanggil oleh penyidik, hal ini sama halnya dengan majelis kehormatan notaris. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oh iya, untuk ini Pak, mungkin saya tidak terlalu banyak menyampaikan Pak, nanti saya dimarahin sama Pak Musradi Pak, kekualatnya Musradi. Tapi intinya Pak, memang dalam kalau memang itu dijelaskan di dalam ketentuan perundang-undangan, saya pikir kita juga harus hormati. Yang saya ingin komentari dikit terkait MKN Pak. Dan kehormatan notaris, penyidik pun juga ketika akan meminta keterangan, ketika minta dokumen-dokumen terkait akte, itu pun juga harus melalui majelis kehormatan notaris. Gitu Pak. Jadi ada prosedur yang harus diikuti. Kita pun tidak bisa langsung karena itu pun diatur oleh undang-undang kenotariatan. Saya pikir untuk undang-undang PPAT mungkin, mohon maaf saya kualat Pak Musradi nanti Pak. Mungkin beliau langsung. Terima kasih Pak. Saya nyimak Pak Dir, saya nyimak. Ya Pak Mus. Lanjut aja dulu, moderator, lanjut aja dulu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali ke penanya resen. Saya berikan kesempatan sekali lagi untuk Ibu Anissa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Anissa, saya PPAT Kabupaten Sarolangun Jambi. Dengar ya Pak ya suara saya? Jelas sekali Bu, silakan Ya, Bu. siap. Pertanyaannya. Ya, saya izin bertanya sama Pak Direktur Pak Daniel. Ya, ini gini Pak, judul ini kita kan perlindungan hukum terhadap PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah jika terjadi suatu tindak pidana.
Kalau menurut saya, kalau hal ini tergantung ketelitian PPAT. Nah, gini Pak, terkadang masalah SOP. Kadang seorang PPAT itu, dia dijadikan bahan atau seseorang yang harus disalahkan jika berkasnya lama. Padahal ini di BPN yang lama. Nah, mengenai SOP terkadang PPAT itu dipaksa jadinya untuk membayar semacam pungli untuk percepatan berkas. Nah, kalau ini kan sudah PPAT-nya menjerumus ke pidana, Pak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak mengenai SOP yang di BPN ini yang menurut saya sampai hari ini belum sesuai dengan Perkaban 1 2010. Terus yang kedua pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak terhadap berkas yang di aplikasi? Jika di aplikasi sudah selesai, sedangkan di loketnya itu belum, dengan alasan masih diproses dan diproses. Nah ini rentan Pak, pidananya ini terkadang klien kita yang datang ke kantor marah-marah. Ada bahkan saya pernah klien mau mengancam saya sampai melapor ke polisi Pak, gara-gara SOP ini berantakan. Sudah bisa menangkap pertanyaannya, silakan. Ya. Mungkin Pak Direktur berkenan untuk menanggapi. Bu Anissa, ya. Bu Anissa mungkin tadi saya sudah jelaskan terkait dengan alasan penghapus pidana. Bu. SOP itu penting, Bu. Ya, ini saya mohon izin Pak Musriyadi, saya mungkin mohon nanti lebih detail ke Bapak. Saya hanya alasan pidananya aja, Pak. Jadi ini Bu, itu ada alasan pembenar di poin 3 itu adalah perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Ya, kalau kita berpikir hanya menyenangkan klien, tapi kita sendiri bisa terjerumus dalam masalah hukum, saya pikir mungkin itu kita lebih bagus mengikuti SOP, Bu. Karena ketika ini alasan pembenar dijelaskan bahwa ketika kita menjalankan peraturan perundang-undangan kayak SOP, Juknis, Permen, PP, UU, itu kita aman, Bu. Itu ada di pasal 50 KUHP. Ya. Jadi ketika Ibu agak lambat, tapi kalau kemudian Ibu sudah melakukan ketentuan di pasal 50, mereka mau lapor polisi dimanapun, itu nggak bisa digugat pidana, Bu. Aman, Bu. Lebih bagus demikian daripada nanti kita mengikuti, tapi kita harus melewati atau melanggar ketentuan SOP. Itu malah lebih riskan menurut kami, Bu. Ini dari ulasan pidana, Ibu ya, tapi itu yang detail-detail yang lain kami tidak berani menyampaikan, nanti kualat lagi semua. Baik, mungkin Musriyadi berkenan untuk menambahkan. Saya nyimak dari tadi Pak Dir, kawan-kawan PPAT pasti tahu ya bahwa tugas PPAT itu pembuatan akta. Setelah akta dibuat paling lambat 7 hari dan menyampaikan ke BPN kan. Nah persoalannya kalau kan dari anggota-anggota atau rekan-rekan PPAT juga mengurus ke dalam. Nah ini jadi saya mungkin Bapak Ibu semuanya paham ya. Nah akibatnya apa? Oh ini lama sekali. Nah datang ke BPN, Pak tolong Pak memunculkan sesuatu. Ini yang dilarang. Nanti kalau Pak Daniel tahu kalau udah muncul-muncul persoalan-persoalan uang yang di luar ketentuan, ini pastilah suatu tindak pidana. Nah maksud saya apa? Tentu tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya PPAT itu dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta tanah, tentu tugasnya itu saja, tidak masuk dalam tugas-tugas lain. Namun demikian kalau seandainya ada komunikasi untuk membantu masyarakat kepada BPN tentu akan menguntungkan kepada masyarakat itu sendiri. Tapi saya bukan berarti masuk dalam persoalan-persoalan itu lama. Setelah lama itu akhirnya Bapak Ibu semua datang ke kawan-kawan atau oknum. Nah ini akan menimbulkan persoalan. Saya tidak berharap hal seperti itu akan dilakukan oleh teman-teman PPAT. Nanti saya juga akan mengadakan acara ini tanggal 9 kalau nggak salah di Papua. Mudah-mudahan kita akan memperdalam diskusi tentang tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Itu saja Pak Daniel. Siap, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Musriyadi dan Pak Daniel. Saya lanjutkan untuk penanya berikutnya yang resen, mohon ditampilkan. Pak Moderator sampai jam berapa Pak Moderator? Waktunya kurang lebih sekitar 14 menit lagi Pak.
Untuk rekan Umi Kalistia, mohon diaktifkan. Oh, sudah tidak ada. Untuk rekan Ibu Fuji, mohon diaktifkan. Silakan Bu, singkat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bapak narasumber semuanya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan webinar kita kali ini adalah perlindungan hukum terhadap PPAT dalam kaitan peralihan hak. Yang ingin saya tanyakan dan pastikan Bapak, mungkin saya tujukan kepada Pak Udin dan Bapak Direktur dari Kepolisian. Di dalam notaris, dalam jabatan notaris, setahu saya dan seingat saya memang sudah diatur ada jurisprudensi yang mengatur putusan Mahkamah Agung kalau tidak salah nomor 702 tahun 73 yang menyatakan bahwa kita dalam hal ini memang diatur cuman hanya distrikkan kepada notaris, berfungsi sebagai hanya cuman sebagai mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam hal ini notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formil, tidak kepada kebenaran material dalam hal ini. Makanya yang saya ingin tegaskan, adakah dalam PPAT pengaturan yang lebih jelas bahwa kita sebagai PPAT hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran materialnya. Karena dalam praktek lapangan mungkin juga ada dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat tadi, bahwa dalam prakteknya PPAT tentu banyak disorot oleh penyidik, bahkan sampai ke kebenaran material itu. Ya, sebagaimana dijelaskan Bapak Direktur juga itu adalah hak dari para penyidik ya Pak ya. Nah, cuman bagi saya bagaimana ini kondisi kita, itu yang saya perlu pertegaskan Pak. Adakah peraturan atau kita PPAT? Kalau menurut saya, karena kita PPAT memang jelas dalam peraturannya, memang kita juga, apalagi PPAT ya Pak ya, daripada notaris yang jelas kita cuman hanya menuliskan apa yang diminta oleh para pihak, yang jelas standar bakunya lagi daripada notaris, yang mana aktenya memang sudah ditentukan oleh pemerintah, yang berbentuk draft baku gitu loh Pak. Jadi menurut pemikiran saya, apakah benar? Mohon maaf Pak kalau salah, mohon dibenarkan. Itu mungkin jauh lebih apa namanya, saya bilang lebih jelas akta otentiknya, karena kita cuma hanya menuliskan apa yang diminta oleh para pihak. Itu dulu Pak. Ya baik, kami sudah menangkap pertanyaannya. Silakan Pak Dr. Udin untuk menanggapi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Mbak Puji tadi sebetulnya sudah dijawab dengan sangat jelas oleh Pak Direktur ya. Tetapi tentu konteks kewenangan PPAT memang tadi disebutkan adanya yang disebut sebagai syarat formal dan syarat material gitu ya. Tetapi kalau berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang kemudian menyebutkan bahwa notaris hanya katakanlah gitu ya men-state ya, merelatir apa yang diinginkan oleh para pihak ke dalam akta otentik, memang itu kemudian menjadi rujukan juga. Tetapi kita tahu bahwa peraturan perundangan kan tidak katakanlah mengutamakan jurisprudensi. Ya, sepanjang kemudian bisa dibuktikan bahwa ternyata keterlibatan PPAT itu masuk ke dalam ranah yang bersifat material, yang tadi saya contohkan, PPAT tahu ya bahwa ahli warisnya ada 4, ya, tetapi kemudian disebutkan ahli warisnya hanya 3, ya, dalam sebuah SKW. Nah, PPAT-nya kemudian membuat aktenya, ya, berarti kan di situ ada unsur kesengajaan dalam konteks keyakinan bahwa dianggap benar gitu ya, padahal sebetulnya adalah tidak benar. Nah, memang kalau terkait dengan kenotariatan gitu ya, atau tadi juga sudah disampaikan ada pasal 66 yang melibatkan MKNW gitu ya. Jadi MKNW kemudian menilai apakah memang yang dilakukan oleh notaris memenuhi kualifikasi yang ditentukan nggak dalam konteks misalnya. Baik, mungkin Pak Direktur boleh menambahkan sedikit mengingat waktu kita, silakan. Saya pikir sudah banyak dijelaskan oleh Pak Din tadi, saya sudah sampaikan di awal. Tambahkan dikit saja Pak, yang menjadi patokan kami mengulang lagi di pasal 55 dan 56. Ketika 55 itu turut serta, itu pasti sudah ada summons planning, pasti sudah ada permufakatan jahat. Di pasal 56 beda, ini harus dibuktikan sengaja dulu, satu.
Nah, kemudian ada pasal pokok Pak pidana yang terkait dengan akte itu di 266 KUHP dan pasal 264 KUHP itu beda. Kalau 266 KUHP itu jelas mengatakan bahwa menyuruh menempatkan keterangan palsu. Berarti yang pelakunya bukan seorang notaris atau PPAT. Jadi yang menyuruh menempatkan. Tetapi sebagai seorang PPAT pasti punya kepekaan. Ketika dia menyampaikan keterangan palsu ini, cocok nggak kita masukkan? Saya pikir sebagai seorang notaris dan PPAT mengerti apakah sumber masalah atau tidak, apakah hanya betul dia yang memiliki yang sah untuk bisa melakukan perbuatan hukum, semua saya kira bisa. Nah, beda dengan 264. Kalau 264 jelas ini pelaku utamanya dan inisiatornya adalah dari oknum notaris ataupun PPAT itu sendiri. Saya pikir semua jelas disampaikan. Dan ketika penyidik akan melakukan perbuatan seperti ini, ketika kita bisa membuktikan bahwa tidak ada kesengajaan dilakukan oleh kita, tapi kita nggak perlu khawatir, ya, karena semua SOP sudah kita lakukan dan tidak bisa dibuktikan unsur kesengajaan. Dan itu pun tadi melalui majelis kehormatan untuk mencapai pemeriksaan itu. Jadi sebelum memeriksa biasanya kami membuat resume, Pak. Bu, resume itu nanti akan dipelajari oleh majelis kehormatan. Ketika ini nggak memenuhi syarat atau perlu digelar dulu, kita akan bisa diproses untuk disetujui untuk melakukan pemeriksaan. Tidak langsung serta-merta melakukan pemeriksaan melalui proses yang sudah dilakukan. Demikian tambahan kami, Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Satu pertanyaan lagi Pak, ditujukan kepada Pak Udin. Pertanyaannya, sebelum PPAT ingin melaksanakan akta jual beli, pertama dilakukan adalah pengecekan sertifikat hak milik. Setelah dilakukan pengecekan online, terdapat hasil bahwa tanah tidak bermasalah atau tidak mengalami sengketa. Dan ternyata saat akta jual beli dan balik nama diproses, terdapat tumpang tindih di lokasi. Pertanyaannya, bagaimana posisi PPAT dalam pembuatan AJB dengan dasar pengecekan online? Demikian pertanyaannya Bapak. Mohon dijawab. Baik. Tadi saya sudah sampaikan juga ya bahwa pemenuhan syarat formal dan pemenuhan syarat material itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Rasanya kalau sekarang ini kalau pengecekan itu walaupun online gitu ya sudah pasti sertifikatnya itu sudah harus divalidasi gitu ya. Jadi potensi adanya katakanlah overlapping atau katakanlah adanya tumpang tindih mungkin sudah katakanlah sudah di lebih kecil gitu ya. Artinya tentu saya berpatokan bahwa begitu sudah dicek ya dan hasilnya adalah baik gitu ya. Dan PPAT punya keyakinan bahwa semuanya itu adalah dapat dilaksanakan, maka bukan lagi merupakan tanggung jawab dan dalam konteks PPAT. Tapi tentu kembali lagi bahwa yang dilakukan proses pengecekannya itu adalah dalam konteks yang formal gitu ya. Hal-hal yang bersifat material memang itu yang belum bisa terjangkau lebih jauh dalam konteks bagaimana kewenangan PPAT itu dilaksanakan. Demikian. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Di kolom ya untuk peserta resen sudah habis, di kolom chat juga sudah dijawab. Sebagai closing statement Pak, mungkin sedikit bagi kami. Apakah ada tips-tips khusus bagi kami PPAT dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita agar terhindar dari tentunya tindak pidana? Mungkin Pak Daniel bisa memberikan kami tips-tips Pak, sehingga kami bisa lebih berhati-hati lagi. Terima kasih Pak Moderator. Dari kami mungkin menyampaikan Pak bahwa teman-teman PPAT melaksanakan tugasnya dalam pembuatan menurut kami perlu dipedomani dan dilaksanakan antara ketentuan perundang-undangan kita. Kita berpegang pada situ saja. Karena disitulah saringan kepada kita, apakah kita sudah melaksanakan atau belum. Ketika kita sudah melaksanakan, saya pikir semakin kecil kemungkinan kita bisa terkena masalah pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, berkomunikasi Pak mungkin dengan teman-teman BPN ketika mungkin ada tuntutan masyarakat yang dengan cepat dan lain sebagainya. Komunikasi saya kira hal yang mungkin di luar daripada konteks ini, tapi akan lebih bagus ketika kita bisa saling tukar memberikan informasi dan saling bisa memberikan masukan untuk berhasil tugas kita bersama. Demikian Pak, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak. Untuk Pak Dr. Udin, mungkin dari pengalaman Pak Dr. Udin juga bisa memberikan testimoni, kesaksian bagi kami terkait dengan persoalan-persoalan yang menimpa rekan-rekan kita hari-hari ini dan terkait terhadap kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran sehingga rekan kita dijatuhi hukuman pidana. Baik, jadi kalau saya sih begini. Jadi perlindungan hukum yang terbaik buat PPAT adalah bukan dari pihak lain gitu ya, bukan dari eksternal, tetapi dari diri kita sendiri, dari PPAT sendiri. Artinya dengan apa? Dengan cara membuat produk akte gitu ya, membuat akte dengan cara baik yang baik dan benar dan tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian dari saya. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang telah diberikan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian materi yang telah dilakukan oleh para narasumber yang ada. Pak Direktur, Pak Daniel Aditya Jaya, dan Pak Udin Nasruddin atas penyampaian materi yang ada. Dan Pak Musriyadi yang sudah menambahkan, tadi ada beberapa yang sudah ditambahkan oleh beliau, sangat berguna bagi kami, dan kami mohon maaf selama memandu acara ini, bila mana ada kesalahan-kesalahan yang ada, yang kami lakukan baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Berikutnya kami akan menyerahkan kepada panelis untuk menanggapi dari penyampaian materi dan yang ada sampai dengan sesi tanya jawab yang ada. Silakan untuk Pak Eman untuk menanggapi. Terima kasih para narasumber yang luar biasa. Ada beberapa hal dari yang merupakan catatan dari kegiatan webinar kali ini, terutama dari Pak Direktur mengenai pelanggaran berat PPAT berpotensi pidana. Tentu ini menjadi peringatan keras bagi kami selaku PPAT dalam menjalankan jabatan. Silakan rekan-rekan PPAT membaca, menyimak, dan tentunya untuk sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan jabatan. Demikian juga Pak Dr. Udin dalam menyampaikan materi kewenangan yang selalu melekat dengan kewajiban tanggung jawab, baik itu perdata, administrasi, hukum pidana, kode etik PPAT. Tentu dari semua diskusi tadi sudah cukup jelas, cuma kami berharap suatu saat nanti benar-benar secara tegas ada satu payung hukum bagi kami ketika menjalankan jabatan secara benar sesuai ketentuan, dalam hal mana ditarik sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa. Diharapkan ada payung hukum yang bisa memberikan kedamaian, ketenangan dalam kami bekerja sebagai seorang PPAT. Barangkali itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Emmanuel Mali selaku Ketua Pengbio Nusa Tenggara IPAT Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan tanggapan atas penyampaian materi pada hari ini. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu MC. Terima kasih Bapak Ibu Moderator yang telah memandu acara diskusi siang ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak-Bapak narasumber yang sudah mau berbagi ilmu siang ini kepada kita. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi acuan bagi kita dalam pekerjaan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang sangat saya banggakan, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pengumuman rangkaian kegiatan HUT
IPAT yang ke-34 yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Bapak Muhadja Aman SH, dan beliau juga saat ini adalah Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Informatika pada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Kepada Bapak Muhadja Aman SH, kami silakan. Kepada Bapak Ketua Pelaksana, Bapak Muhadja Aman SH, kami silakan. Kami ulangi lagi, kepada Bapak Ketua Pelaksana, Bapak Muhadja Aman SH, kami silakan. Terima kasih banyak, Mbak Moderator. Mohon maaf. Saya akan bacakan mohon maaf. Terima kasih banyak rekan-rekan dari Pengwil NTT yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik sekali dan sangat sukses menurut saya. Tadi peserta mencapai hampir 1.000, di catatan saya ada 982 terakhir tadi. Saya langsung saja bacakan rangkaian kegiatan kita berikutnya dalam memperingati hari ulang tahun IPAT yang ke-34, yang mana webinar yang diselenggarakan oleh Pengwil adalah salah satu di antaranya. Saya bacakan terlebih dahulu rangkaian webinar yang masih akan kita selenggarakan. Ada sekitar kurang lebih 6 webinar lagi ya. Terdekat adalah hari Kamis tanggal 9 besok dari Papua Barat, Pengwil Papua Barat, dengan tema berjudul Digitalisasi Pelayanan Pertanahan menuju Tertib Administrasi dan Transaksi Pertanahan serta Peran Pembinaan dan Pengawasannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Pengwil Sumatera Utara pada tanggal 14 September, yaitu hari Selasa minggu depan, dengan tema Peran PPAT dalam Peningkatan Pelayanan Pertanahan Berbasis Elektronik, Kendala dan Solusinya. Dan kemudian dari Pengwil Kepri di hari Kamisnya minggu depan dengan judul Serba-serbi Kuasa Penetapan Putusan Pengadilan, Problematika dan Implementasinya sebagai Dasar Peralihan Hak dan pendaftarannya pada kantor pertanahan. Pada tanggal 23 September, Pengwil Papua juga akan menyajikan dengan tema berjudul Peran PPAT terhadap Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia dengan penerapan sistem digitalisasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Dan terakhir akan di-closing oleh Pengwil DKI yang mungkin akan tapi masih perlu dimatangkan. Temanya adalah terkait peraturan terakhir tentang PPAT-an. Tema-temanya sangat menarik. Kita berharap rekan-rekan semakin antusias. Menurut pengamatan kita bahwa 2 kali webinar berlangsung sangat sukses dengan antusiasme yang sangat tinggi dari rekan-rekan semua. Nah, untuk rangkaian kegiatan yang lain, IPAT juga menyelenggarakan kegiatan lomba-lomba, yang mana untuk seni budaya ada lomba lomba parodi, ada lomba pantun ya, dan juga ada lomba esai. Nah, ini sangat menarik, esai tentang sejarah IPAT. Nah, untuk olahraga ada 2 lomba senam, yaitu senam Momere dan senam Sajojo. Mungkin rekan-rekan nanti boleh atau dapat melihat pengumumannya di medsos. Pak Beng, saya udah bisa keluar apa belum nih, Pak Beng? Pak Daniel dan narasumber udah bisa keluar apa belum ini? Oh, mungkin lupa tadi moderator, monggo dipersilahkan dulu moderator, Pak Direktur dan Pak Mas Riyadi dan Pak Daniel untuk meninggalkan tempat. Silakan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Daniel.
Pak Udin, makasih sebagai narasumber. Terima kasih untuk Pak Musriyadi, Bapak yang telah berkenan untuk menyampaikan materi kita pada dari pagi sampai siang ini, diskusi yang ada yang saya percaya ini sangat menarik sekali bagi kita semua, dan kami percaya tentunya akan dapat menjadi bagi kami untuk menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT. Terima kasih juga untuk Mbak Dr. Udin Nasruddin atas penyampaian materi yang sudah diberikan dan sesi tanya jawab yang begitu menarik. Terima kasih. Ya, jika berkenan bisa meninggalkan forum diskusi seminar kita di siang hari ini. Silakan Pak Abeng untuk melanjutkan. Silakan untuk Pak Abeng untuk melanjutkan. Baik, terima kasih banyak Bapak Moderator. Kita sampai lupa persilahkan Pak Direktur sekretarisnya ya kegiatan kita. Saya lanjutkan sedikit. Rangkaian kegiatan kita ini seperti tadi saya sampaikan juga ada lomba-lomba, yang mana lomba-lomba itu kita perpanjang untuk pendaftarannya sampai tanggal 17 karena memang banyak dari pengwil-pengwil atau dari rekan-rekan yang langsung mengontak ke kami dan mengatakan bahwa butuh waktu untuk mempersiapkan untuk ikut lomba. Jadi kami dari panitia memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran lomba itu sampai pada tanggal 17 September 2021. Semoga memang rekan-rekan dapat menikmati seluruh rangkaian kegiatan ini dengan antusias dan bersemangat, karena memang ini adalah acara untuk kita, dari kita untuk kita semua. Jayalah IPAT, semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ketua Pelaksana, Pak Muhadja Aman SH. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, dengan berakhirnya pengumuman yang telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana HUT Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Kami mohon maaf apabila ada penyebutan nama, gelar, dan jabatan terdapat kesalahan, dan kami mohon maaf juga apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Kartini Noto Prawiro atas nama seluruh panitia yang bekerja hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.